Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas limpahan Allah. Ibu-ibu, kita kembali dipertemukan di majelis yang mulia ini di awan bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Jadi kalau setiap kali kita masuk bulan Maulid, kita lebih banyak ingat dengan baginda Rasul Muhammad SAW yang Allah utus sebagai khatamal anbiya wal mursalin wa imamul muttaqin. Jadi penutup para nabi dan rasul dan pemimpinnya orang yang bertakwa, bahkan sayyidul anbiya wal mursalin. Jadi pemimpin para nabi dan rasul, dialah junjungan kita, kekasih kita, teladan kehidupan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak termasuk umat beliau mendapatkan syafaat darinya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita masih yaitu terakhir ya, suratul Fatihah ayat yang ke-7 ya. Sudah siap belum? Ya. Tapi kita dulu ya. Apa namanya? Kita awali dengan kita membaca sholawat asghil. Karena kondisi kita ya, yaitu banyak sekali kezaliman di tengah-tengah kehidupan. Nah, dan sekaligus kita mengingat Rasul ya, salah satu amalan yang penting untuk kita berbanyak itu di masa sulit adalah bersolawat kepada Nabi ya. Karena Allah melalui Rasulnya menjanjikan kalau kita solawat sekali, Allah akan bersolawat 10 kali ya, dan kita diangkat 10 kebaikan, dihilangkan 10 keburukan. Nah itu diantara fadilah solawat ya. Kita akan sholat asghil. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi
وصحبه أجمعين. Sekali lagi ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azgili zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azgili zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Suatu ketika di zaman Khalifah yaitu Sultan Abdul Hamid II itu ada seorang pengusaha itu jatuh pailit, gharim dia, pengusaha gharim, bangkrut, hutangnya banyak, hingga dia itu tidak bisa membayar hutangnya kecuali atas pertolongan Allah SWT. Maka bisanya itu hanya berdoa aja, minta tolong kepada Allah agar Allah yang mengeluarkan dirinya dari lilitan hutang ini. Hingga pada suatu malam beliau itu bermimpi bertemu baginda Rasul Muhammad SAW. Dan sebagaimana yang Rasul sampaikan bahwa kalau kita mimpi bertemu Rasul itu ya benar, karena Rasulullah tidak bisa diserupai oleh syaitan di dalam mimpi. Kemudian ya dia mengadukan persoalannya kepada Rasul, hutangnya banyak. Apa kata Rasul? Rasulullah mengatakan, datanglah kepada Hamidku karena dia punya hutang kepadaku. Nanti dia yang akan melunasi hutang-hutangmu. Yaitu yang dimaksud Sultan Abdul Hamid II. Maka datanglah pengusaha ini kepada Sultan Abdul Hamid. Ya. Kemudian dia di depan pintu istana gitu, mau ketemu Sultan Abdul Hamid. Kenapa? Karena dia punya utang padaku. Ini supaya bisa masuk ketemu. Pengawalnya punya utang. Akhirnya kan disampaikan, ada orang di depan sana. Akunya dia pengusaha, katanya panjenengan punya hutang sama dia. Suruh masuk. Kemudian akhirnya ditanya oleh panglimanya, coba Bapak ceritakan bagaimana bisa Sultan punya hutang padahal belum pernah ketemu Anda. Akhirnya cerita, saya ini kan pengusaha, saya jatuh bangkrut, punya hutang banyak, tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah, hingga saya hanya mohon pertolongan kepada Allah, berdoa di tengah-tengah kesulitan. Kemudian tadi malam saya bermimpi bertemu Rasul. Saya mengadukan persoalan saya kepada Rasulullah, katanya sana ke Hamidku, nanti yang bayar hutang dia karena dia punya hutang padaku. Langsung dikasih uang, kasih satu kantong. Coba ceritakan lagi, disuruh cerita lagi. Saya bertemu Rasul, Rasul mengatakan datanglah kepada Hamidku, dia yang akan bayar hutang, kasih lagi. Sampai panglimanya itu bilang, Pak, sudah cukup belum untuk bayar hutang? Sudah, kalau itu pulang. Gitu. Wah, ini bisa habis nih uangnya ini. Lah hingga panglimanya itu tanya kepada Sultan, kok Anda sampai seperti itu? Wah, bisa habis, jangankan kok harta. Dia minta kekuasaan saya kasih dia. Katanya, kenapa? Begini ceritanya. Saya itu kan punya amalan, wirid sebelum tidur, sholawat 1000 kali. Sebelum tidur 1000 kali sholawat. Nah tadi malam saya itu kelupaan, tidak baca sholawat, tertidur di meja kerja karena capek. Jadi tadi malam itu saya nggak baca sholawat karena kecapean, tertidur di meja kerja. Dan ternyata Rasulullah memandang itu hutang.
Artinya apa Bapak, Ibu-ibu? Artinya sholawatnya itu sampai kepada Rasul. Coba, siapa yang tidak senang itu? Nah berarti Sultan Abdul Hamid itu ada di hati Rasul. Kan gitu. Jadi ada di hati Rasul. Nah, itu kan mahal itu harganya ya kan? Nah maka gitu. Jadi karenanya ibu-ibu sebetulnya di antara amalan yang kita bisa lakukan yaitu mendawamkan namanya wirid amalan. Jenengan yang suka sholawat, kan ada orang yang sukanya sholawat, ada yang sukanya baca Quran, ada yang sukanya sholat sunnah, ada yang sukanya sodakoh, kan ini macam orang-orang ya. Orang itu kan beda-beda kesukaannya. Jadi kalau bala itu hobinya orang itu beda-beda. Dalam hal ibadah juga begitu. Ada orang tuh senangnya sholat, terus didik sholat, entar sholat. Sholat ini, gak apa-apa. Sholat kalau perlu sehari sampai 1000 rakaat, gitu kan? Nek kuat. Nah, itu. Jadi karena sukanya sholat. Kalau dia yang suka sholat, perbanyak, dawamkan, jadikan amalan tetap. Sebelum tidur baca sholat 1000 kali. Wah, ya gak kuat Ustaz. Ya kalau dia hobi kan suka, ya kan? Senang, maka itu jadi amalan andalan dia di hadapan Allah. Maka banyak, ada yang sukanya istighfar. Istighfar juga bisa mengeluarkan dia dari persoalan yang dihadapi. Pokoknya jenengan suka amalan kebaikan apa? Nah itu jadikan amal andalan. Yang suka baca Quran, khatamkan Quran 1 pekan sekali. Ya, 1 pekan sekali berarti sehari 5 juz. Loh kan ya 1 pekan sekali ya. Kalau misalnya tidak ya udah 10 hari sekali, berarti 3 juz. Kan gitu, jenengan yang suka. Yang suka apa? Ya sudah itu, sedekah, udah sedekah terus kan. Nah, jadi itu bagian dari menjemput hidayah. Jadi hidayah itu harus dijemput dan memelihara hidayah petunjuk itu. Jadi, nah maka disitulah ibu-ibu kenapa kita ini sudah sehari semalam itu minta kepada Allah ihdinas shiratal mustaqim. Itu minimal 17 kali. Ya kan? Minimal kan 17 kali seorang muslim sholat 5 waktu. Ya. Jadi itu sudah minta itu ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah itu sudah kita bahas kemarin ya. Itu artinya kita minta hidayah kepada Allah SWT. Nah, tapi hidayah itu tidak ujuk-ujuk datang. Orang harus ada usaha. Maka istilahnya dijemput hidayah itu. Memang ya kemarin sudah kita bahas. Kalau hidayah ilham, hidayah dia itu apa namanya? Ilham itu memang sejak kecil. Ya, itu sudah diberi, diilhamkan begitu lahir. Orang terlahir di dunia, ya hidayatul ilham ini apa? Kalau misalnya haus, netek dia, nyari gitu kan? Ya, maka seorang ibu juga diilhamkan kepadanya oleh Allah. Allah ilhamkan padanya untuk yaitu netei anaknya itu tanpa melihat kondisi sekitar kadang kan. Nah, itu masuk kepada hidayah ilham itu ada. Kemudian hidayah al-hawas, panca indera. Ini ada kaitan dengan hidayah ilham. Yaitu kita diberi oleh Allah panca indera. 5 indera yang pertama kali berfungsi apa? Telinga. Begitu orang terlahir ke dunia, indera yang berfungsi telinga. Kemudian setelah itu apa? Mata. Ya. Maka kenapa perdengarkan pada anak yang lahir itu kalimat thayyibah? Ya karena yang berfungsi pertama telinga, kemudian baru mata. Telinga dan mata ini akan membentuk hati. Maka kenapa dikatakan ya ketika Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Jadi jangan berbuat sesuatu yang tidak punya ilmu, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana hati terbentuk? Karena pendengaran dan penglihatan. Karenanya
dengar hal-hal yang baik, lihat hal-hal yang baik, maka akan menjadikan hati itu baik. Perdengarkan kepada anak-anak hal-hal yang baik, ya, diperlihatkan hal-hal yang baik, maka itu akan menjadikan hati menjadi baik. Hati-hati kita anak sekarang ya, jadi problem orang tua. Kalau masih kecil sering dipegangin yang namanya HP. HP ini setan di kota. Iya. Kadang ada seorang ibu nggak mau repot, anaknya nangis pegangi HP. Padahal baru usia setahun. Akhirnya kecanduan main game. Gamenya game apa itu? Yang sekarang lagi rame itu. Akhirnya diminta HP-nya, marah-marah dia. Wow, bisa. Itu bahaya, lebih berbahaya daripada yang lain. Nah, tapi kadang ibu gitu nggak mau repot ya, ibunya sibuk WA-an ya, anaknya dipegangi HP game. La haula wala quwata illa billah. Jadi maka hati-hati ibu, karena apa? Pendengaran, penglihatan akan membentuk hati. Nah kemudian setelah itu seiring dengan usia berkembang, maka hidayatul akal Allah berikan, hidayah yang berupa akal. Di mana akal ini mampu ya membedakan baik dan buruk, mampu membedakan mana bapak, mana ibu, mana kakak, mana adik, mana mas, mana mbak, ya, mana laki, mana perempuan, mana ibunya dan mana ibunya orang lain, mana bapaknya dan mana bapaknya orang lain. Dia bisa bedakan akalnya. Nah, jadi hidayatul akal, sehingga dia menjadi tempat pembebanan hukum. Artinya karena akalah orang dibebani hukum. Maka ketika dia tidak berakal, tidak kena beban hukum. Sebagian orang sekarang banyak diuji oleh Allah dengan keturunan, kadang yang akal anaknya enggak sempurna, Down syndrome, autis, gitu ya. Sebenarnya itu akibat dari pola makan orang tuanya sejak kecil. Jadi makanannya tidak bagus, akhirnya merusak struktur DNA-nya, kemudian genetik turun. Nah itu. Karenanya makanlah makanan manusia, jangan makanan bukan makanan manusia. Dengan kan kalau masuk supermarket itu yang makanan manusia berapa persen? Banyak makanan bukan makanan manusia. Artinya tidak bisa dicerna oleh tubuh, kimiawi semua, dan anak-anak sekarang kecenderungannya suka itu. Itu berbahaya. Maka edukasi orang tua, makan itu ya udahlah enggak aneh-aneh. Makanan manusia itu pecel, ya, lodeh gitu. Itu makanan manusia. Sate, makanan manusia. Ya. Itu kemudian apa namanya? Itu gudangan gitu, makanan manusia. Tapi kalau yang dijual itu kan junk food, ya kan? Makanan sampah, tapi sukanya kita itu makan makanan sampah, ya enggak? Junk food. Padahal itu merusak itu. Berapa yang bisa dicerna? Maka kalau jenengan enggak berilmu tentang memilih makanan, maka setiap makanan dimasukkan, maka bisa merusak. Kalau hatta dia dokter sekalipun. Gitu. Itu ada dokter punya anak, anaknya enggak punya pankreas. Ya ujian dari Allah. Tapi kan ada ceritanya, kenapa kok begitu bisa sunatullah. Kalau enggak punya pankreas apa? Enggak bisa insulin, ya kan? Kalau enggak bisa insulin apa? Ngompolan. Bisa ngompolan. Karena salah satu fungsinya adalah untuk sinyal tentang, yaitu otomatis kapan kencing, kapan kita. Kita memang akhirnya dibuatkan katok pankreas buatan itu. Nah, kemudian disuntikkan. Apa itu? Terus di kedokteran. Tapi kalau misalnya kita lihat ujungnya kan begitu, karena persoalan. Nah, maka akal itu digunakan oleh
Allah ciptakan, diantaranya membedakan mana halalan, mana thayyiban, mana yang halal, mana haram, kemudian mana yang thayyib, kan gitu. Halalan, thayyiban, bukan halal saja disuruh thayyiban. Thayyiban itu adalah sampai tingkat bisa memberi makan sel, gitu maksudnya thayyib itu. Jadi enggak syukur makan kita, makan, akhirnya penyakitnya kan macam-macam. Kenapa orang dulu jarang punya penyakit? Rasulullah SAW sakit, beliau akhir hidupnya kurang lebih 13 sampai 14 hari sakit beliau. Jadi 13, 14 hari Rasulullah sakit. Selama 11 hari beliau sakit masih ngimami sholat. Sampai beliau tidak bisa betul-betul ngimami, mau ngimami semaput, pingsan. Akhirnya kemudian diimami oleh yaitu sahabatnya sekaligus mertuanya, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ya. Tapi Rasul selalu tanya, orang sudah pada sholat belum? Sudah sholat belum? Pentingnya sholat. Nah, jadi Rasulullah sehat selama hidupnya. Sehat. Sakit ya di akhir-akhir hidup. Selama 14 hari kemudian beliau menghadap Rafiqul A'la. Nah, jadi kenapa? Karena Rasulullah betul-betul di dalam makannya itu dituntun oleh Allah, kan gitu, ya kan? Sehingga kenapa kemudian menjadi teladan kita dalam hal makan, kan harusnya kan gitu. Apa Rasul katakan dalam salah satu hadis, beliau mengatakan aslu kulil da'i al-barodah, aslu kulil da'i al-barodah. Pangkal dari segala penyakit itu adalah al-barodah, yakni pencernaan, yaitu perut, yaitu lambung. Nah, makanya itu. Jadi kalau misalnya kita tidak menjaga makanan, kita bisa merusak lambung. Maka perlu ilmu. Maka contoh Rasulullah katakan berhenti makan sebelum kenyang, makan kalau sudah terasa lapar. Kalau harus dia masih juga lapar, sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara, kan itu. Nah, jadi dia halal thayyiban, akal itu. Hidayatul akal membedakan. Nah, kemudian yang keempat adalah hidayatul adyani wa syara'i, yaitu hidayah agama dan syariat. Atau hidayatuddin, petunjuk agama. Akal pada taraf tertentu dia tidak mampu membedakan mana yang berpahala, ya, sehingga mana yang itu baik kemudian berpahala dan mana yang buruk itu berdosa lalu mendapat siksa. Akal tidak bisa. Jadi menentukan baik dan buruk dari sisi berpahala dan berdosa, akal tidak bisa. Maka perlu hidayatuddin, hidayah agama, petunjuk agama. Nah, di situ. Nah, maka di sini perlu syariat, aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk menunjukkan yaitu al khair wal haq, yaitu yang baik dan yang hak. Ya, mana yang mendapatkan yaitu pahala dan mana yang mendapatkan siksa. Disitulah ada firman Allah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh kamu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, yaitu Rasulullah SAW itu membawa syariat, membawa agama, ya, untuk menuntun manusia bagaimana menjalani kehidupan. Maka dikatakan waladzina amanu wa amilu sholihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Jadi siapa yang beriman dan dia beramal soleh, maka mereka ini akan menjadi penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Di lain tempat Allah katakan fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi maka jika sekiranya datang kepada kalian dariku petunjuk, siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak perlu takut menghadapi
pertanyaan di alam kubur. Tidak perlu takut menghadapi perhitungan amal manusia. Ya, dan tidak perlu bersedih meninggalkan dunia. Kenapa? Karena Allah akan ganti dengan surga. Kenapa tidak perlu takut menghadapi pertanyaan alam kubur? Karena Allah akan tolong dia. Yang mereka itu adalah mengikuti petunjuk, yaitu hidayatuddin, petunjuk agama itu. Nah, disitulah ya, apa itu siratal mustaqim? Dialah jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Nah, kemudian pada ayat yang ke-7 itu Allah katakan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi sirata jalan alladzina orang-orang yang an'amta telah kau berikan nikmat alaihim atas mereka. Ini adalah badal minasyirat. Ini ganti dari kata sirat di ayat sebelumnya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal mustaqim itu apa? Maka dijelaskan oleh Allah menjadi badalnya ini. Dikatakan badal kul min kul. Jadi badal seluruhnya diganti dengan seluruhnya. Yaitu ya, atau dia menjadi takkid, menekankan atau menjadi bayan dari as-siratal mustaqim, penjelas itu, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat alaihim atas mereka. Nah, siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah? Yaitu dijelaskan dalam surah An-Nisa. An-Nisa. Bisa dibuka Qur'annya. Surah Nisa surah keberapa? Bu. Halo. Surah keberapa? 4. Di Quran itu ada surah An-Nisa, tapi tidak ada surah Ar-Rijal. An-Nisa al-Kubra. Jadi surah An-Nisa, surah perempuan, karena memang masalah perempuan itu banyak. Masalah perempuan itu banyak. Jelimet ngurusi perempuan itu. Iya. Pakaiannya itu lapis 3. Perempuan itu pakaiannya itu lapis 3. Itu pakaian perempuan lapis 3. Laki-laki cukup lapis 1 selesai. Perempuan namanya. Maka urusannya banyak, jelimet. Auratnya perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Maka kan harus punya duit itu. Ya kan? Maka kalau wanita muslimah semua menutup aurat dengan baik itu, yang untung siapa? Pabrik kain, ya kan? Itu. Nah, pada ayat yang ke-69 Allah Subhanahu wa taala 69 ya, kemudian 70 surah An-Nisa. Di situ Allah katakan siapa orang yang diberi nikmat, maka Allah katakan wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasuhada'i wasolihina wasuna ulaika rafiqa dzalika fadlu minallah wa kafa billahi alima. Wa yuti'illaha, dan siapa yang taat kepada Allah, wa dan man siapa yuti' taat Allah wa rasulah dan rasul. Jadi siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya, yaitu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Siapa? Minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, dan para siddiqin, wasuhada, dan para suhada, wasolihin, dan orang-orang yang soleh. Wasuna ulaika rafiqa, mereka itu wasuna, dan sebaik-baik ulaika mereka itu rafiqon, teman. Jadi yang dimaksud dengan alladzina an'amta 'alaihim, orang yang kau beri nikmat mereka itu adalah satu, an-nabiyyin, para nabi. Berarti di dalamnya termasuk rasul. Karena rasul adalah nabi. Tidak setiap nabi rasul. Tapi kalau rasul pasti
nabi. Wasidikin, dan orang-orang yang membenarkan, benar imannya. Sidikin, orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur, berkata benar. Ya, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Wasolihina, dan orang-orang yang soleh. Jadi orang yang diberi nikmat oleh Allah itu para nabi, sidikin, syuhada, solihin. Nah, kita itu meminta kepada Allah ditunjukkan, diistiqomahkan di jalan yang ditempuh oleh para nabi, sidikin, syuhada, dan solihin. Dan mereka itulah wasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah sebaik-baik teman. Zalika fadlullah, zalika fadlu minallah, itulah karunia dari Allah. Wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah itu yang maha mengetahui. Ya. Jadi itulah ya, maka maknanya berarti makna ketika kita itu meminta kepada Allah itu jalan yang lurus itu adalah arsyidna ila siratil aqwamil ladzina mananta alaihim bil hidayati wa akramtahum bi taufiqi. Jadi tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau anugerahkan kepada mereka hidayah, dan kau muliakan mereka dengan taufik. Hidayah, taufik. Hidayatuddin, hidayah agama. Kemudian taufik, dituntun, diarahkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jadi di situ ya, orang yang diberi kenikmatan itu. Nah, dan kalau kita bicara tentang masalah nikmat, itu nggak bisa kita menghitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha, dan jika kalian hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Coba ya, nikmat itu kalau dilihat dari nikmat ada dua. Nikmat yang dia duniawi, ya, nikmat duniawi, ya, jenengan sehat nikmat, ya, diberi harta nikmat, kita bisa berjalan nikmat, jenengan bisa rukuk sujud nikmat tuh. Ada orang nggak bisa sujud, nek sholat mesti ning kursi. Jangan lihat enggak? Kursi, sholat kursi. Ada jamaah saya itu, kenalan saya, salah satu pengurus di yayasan tertentu di daerah, di jamaah di daerah mana, Tulus Harapan. 2 tahun beliau, 2 tahun itu tidak bisa sujud. Jadi kalau sholat kena DM, diabetes mellitus, kemudian kena apa? Usianya 60-an. 2 tahun sudah berubah, selama 2 tahun itu ya Allah belum memberikan kesembuhan. Nah, kemudian kemarin dan jenengan nyoba ikut program kita, yaitu sistem pengobatan pakai metode Karnos itu. Dan kan ikut program, alhamdulillah dengan pertolongan Allah itu 10 hari jalan tuh. Hari ke-11 dia bisa sujud dengan sempurna itu. Hari ke-11 itu bisa sujud lagi itu. Saya kaget tuh, ketemu orangnya, alhamdulillah bisa sujud. Iya Ustaz, kayak ajaib ya, cuma pertolongan Allah SWT. Nikmat bisa sujud tuh. Coba jenengan nek sholat ora iso sujud, gimana nikmatnya?
Padahal sholat paling nikmat itu di saat sujud. Dan menurut teori kesehatan, salah satu hikmah Allah syariatkan sujud itu, ada bagian otak kita yang teraliri darah hanya ketika sujud. Dan dia aliran darah itu dibutuhkan juga selama itu, tidak perlu lama-lama. Masya Allah itu. Itu diantara hikmah syariat sholat. Cuma nikmatnya itu. Nikmatnya jenengan bisa sujud itu, bisa silo. Wah, ana sing ora iso silo lho, metenteng nggih. Kena udun. Udun di sininya itu loh. Di lutut. Lutut bagian belakang itu kena udun ya ora iso neko Ustaz, gak iso silo. Nggak bisa. Kemarin ada jamaah saya. Udun. Waduh, itu sudah termasuk itu enggak normal itu maksudnya. Karena ada sesuatu yang berkembang di dalam tubuhnya yang tidak normal. Kan berarti harus diobati secara tuntas gitu kan. Maka berarti makanannya lagi, pola makan jenengan mungkin kan udah lama ini. Jadi coba itu nikmat sehat. Mahal itu. Bahkan ba'da nikmatul iman, nikmatus sehat. Karena orang sakit bisa terancam syirik. Rono tombor ini pokoknya apa Pak sing penting mari aku sembuh. Akhirnya kedukun, ponari, dicelupi watu. Profesor ya percaya la haula wala quwata illa billah. Piye dadi neras sirik piye? Maka bisa mengancam akidah. Kan nikmat sehat. Itu. Ya kan? Nah, wah, karenanya kalau kita hitung nggak bisa kita menghitung nikmatnya udara. Coba kita oksigen. Jangan kemarin saturasinya turun, wah harus cari oksigen, ya kan? Wah, oksigen mahal itu. Lo umpama bayar loh, kita tiap hari bayar tuh kuat ndak kan kuat. Aja, karenanya Allah katakan wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Itu nikmat duniawi. Banyak kita nggak bisa ngitung nikmat dunia. Coba rumah jenengan yang besar kayak gini, nikmatnya punya rumah gede, kan. Jadi nggak bayangkan rumahnya Rasulullah SAW. Ya Allah, ciut, sempit. Ya, jangan lihat dah rumahnya Rasul itu kalau ke Raudhah jangan lihat tuh berapa? 3 kali berapa itu? 4 abad berapa? Itu bukan rumah, kamar itu hujrah. Itu sudah dikatakan rumah Rasulullah. Karenanya kalau kita punya rumah segini, ya Allah, alhamdulillah, nikmat deh. Nikmatnya, wah, nggak bisa ngitung kita. Belum nikmat ukhrawi. Nikmat ukhrawi, yaitu nikmat jenengan bisa apa? Puasa, ya, sedekah, bisa beramal soleh. Itu kalau bukan karena ditaufik oleh Allah, tidak bisa kita. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak bisa. Cuma kita merasa kadang hebat. Padahal hebatnya mana? Wong kita bisa datang ke majelis ilmu ini adalah kalau bukan karena rahmat Allah, tidak bisa. Kalau Allah nggak menganugerahkan kepada kita kekuatan, tidak bisa. Wes senajan muakane enak, tapi kalau tidak diberi kekuatan, semua akan enak. Kau yang apa tetap lemes. Maka kan esensinya kekuatan itu dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Nikmat coba, nikmatnya itu. Kita bisa bangun malam misalnya, bisa kemudian sholat, suka baca, nikmat ukhra. Ya. Nah, nikmat itu ada yang memang dia. Jadi nikmat duniawi itu dibagi lagi ada, yaitu ada yang dia muhabbiyun, pemberian tanpa kita melakukan usaha apa-apa, tapi ada yang kasabiyun, yang kita itu harus kasab. Kasab itu harus kerja, harus aktivitas, ya, jenengan duit, iso tuku mobil, itu kan kudu kerja, kasabian. Tapi kan ada yang
pemberian, ya, pemberian dari Allah, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat akal, nikmat ya, yang semua itu tetap kalau misalnya kita hitung-hitung kita nggak bisa ngitungnya. Nah, maka di situ ya yang kita mintakan itu betapa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu supaya kita diberi oleh Allah taufik, hidayah, taufik untuk berada di jalan yang diridhoinya. Nah, itu adalah jalan Islam, jalannya para nabi, para rasul, para siddiqin, para sholihin, ya, para syuhada gitu. Kemudian ya Allah katakan berikutnya itu ghairil maghdubi alaihim, ya. Jadi ghairil maghdub bukan yang dimurkai, bukan yang dimurkai atas mereka. Ghairil maghdub dia adalah badal min alladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang kau beri nikmat, ya. Ini termasuk juga badal kul min kul, dan yaitu badal total diganti total. Tadi kan katakan jalan orang-orang yang kau beri nikmat, nah, bukan jalan yang dimurkai atas mereka. Jadi memaknainya itu yang dimurkai, bukan yang engkau murkai. Al-maghdub ayat al-maf'ul. Karena Allah murka pada orang itu disebabkan perilakunya, bukan karena Allah yang maha murka, bukan. Jadi sebab kenapa disembunyikan lafaz Allahnya yang murkanya, tetapi didohirkan yang dimurkai, karena Allah murka ada sebab. Nah, beliau Syekh Harari itu menafsirkan gini, maknanya adalah sirata ghairil yahudi alladzina ghadabta alaihim wa khadalta alaihim wa khadaltahum. Jadi bukan jalannya orang-orang Yahudi. Yang kau murkai itu adalah orang Yahudi, al-maghdub. Mana dalilnya? Yaitu ada firman Allah Subhanahu wa taala. Ini harus tata bentar ya. Jadi yang dimurkai itu siapa yang dimaksud? Al-Yahud, yaitu orang-orang Yahudi. Itu ada firman Allah, ya, man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiratata wal khanazira wa abadat taghuta ulaika syarrun makana wa adallu an sawa'is sabil. Ya, jadi ulaika syarrun makana. Bentar saya carikan ini surah apa. Beliau tidak mencantumkan nama suratnya. Harum makana. Nah, jadi ya ulaika syarrun wa adallu sabila. Nah, ini dia surah, yaitu coba dibuka. Al-Furqan ayat 34. Al-Furqan itu surah keberapa? Ke-25 ya, ayat 34. Nah, jadi dalam surah Al-Furqan ini, surah Al-Furqan yang bermakna pembeda, ayat 34 itu Allah jelaskan siapa yang al-maghdub, ya, yang dimurkai itu. Bentar. Bukan 34, keliru dulu ada.
Nah, oh ini anunya sama tapi ada beberapa lafal. Cek tes kontak kayak pada Ya? ngantuk ini Tat. Gimana? Ngantuk Ibu? Ayo pijet-pijetan kanan kiri dulu. Ayo kanan kiri pijet-pijetan dulu. Masya Allah. Ngantuk ya? Kok bisa ya? Tadi malam bangunnya terlalu malam jenengan. Iya. Bangunnya terlalu malam. Jadi bangunnya terlalu malam akhirnya nah itu. La haula wala quwwata illa billah. Baru makana wa adallu an sawa asabil wa adallu an sawa asabil wa adallu an sawa asabil. Jangan Baru makana wa adallu sawa asabil. Wa adallu an sawa asabil. Nah, ini surah Al-Maidah ayat 60 ya. Surah Al-Maidah ayat 60. Surah Al-Maidah itu surah ke-5 ya, ayat 60. Tidak jadi karena ada beberapa lafaz. Maksudnya yang saya maksud beda. Ayat 60 ya, Al-Maidah ayat 60. Nah, di situ Allah SWT berfirman, Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika matsubatun 'indallah man la'anahu Allahu wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'ibadat taghuta ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Nah, kalau Ibu perhatikan, qul katakanlah Muhammad, hal unabbi'ukum maukah aku beritakan kepada kalian ya? Mau enggak aku beritakan kapan? Bisyarin dengan yang lebih buruk min dzalika dari yang demikian itu masubatan indallah balasannya di sisi Allah. Siapa yakni man la'anahu Allahu. Man orang yang Allah laknat dia wa ghadiba alaihim ada kata ghadiba dan Allah murka atasnya. Wa ja'ala minhumil qiradata dan Allah jadikan di antara mereka jadi kera wal khonazira dan babi wa ibadat taghutu dan menyembah berhala. Ulaika sarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Mereka itulah seburuk-buruknya tempat dan sesesat-sesat dari jalan yang lurus. Siapa yang dimaksud? Al-Yahud. Al-Maktub itu al-Yahud. Karena orang yang dilaknat oleh Allah itu Yahudi, yang dimurkai oleh Allah, yang Allah jadikan kera dan babi. Jadi nanti kalau misalnya ibu-ibu dalam surah Al-Baqarah kan ada cerita ya, cerita tentang yaitu orang-orang yang tinggal di tepi pantai itu, di tepi pantai, yang mereka dilarang menangkap ikan di hari Sabtu, ya kan? Ashabus Sabt, nangkap ikan di hari Sabtu. Siapa itu? Dari kalangan Bani Israel, orang-orang Yahudi. Tapi mereka melakukan khilah, yaitu melakukan tipu muslihat, memasang perangkap di hari Jumat kemudian diambilnya hari Ahad, maka khilah namanya. Nah, mereka ini diingatkan tidak mau, kemudian mereka dijadikan kera. Wa kunu qiradatan khasiin, maka kalian jadilah kera-kera yang hina. Nah itu. Kemudian yang kedua dijadikan babi, yaitu ketika Nabi Isa alaihissalam diminta oleh mereka untuk memohon kepada Allah agar turun hidangan dari langit, kemudian diturunkan hidangan dalam surah Al-Maidah, Maidatan minas sama, tapi dengan catatan mereka harus menghabiskan makanan itu dan mereka harus percaya iman, kalau tidak maka mereka akan disiksa oleh Allah dengan siksa yang belum pernah Allah berikan.
ternyata mereka nyimpan makan itu nanti. Akhirnya kemudian dijadikan babi. Jadi yang dijadikan kera dan babi itu siapa? Yahudi. Sehingga kenapa dia dimurkai oleh Allah? Sebagian Rasulullah ditanya, man huwa al-maktub? Al-maktub ay al-Yahud. Rasul ketika ditanya, siapa yang dimurkai ya Rasulullah? Yahudi. Mereka itu. Jadi yang kita minta itu bukan jalannya orang-orang Yahudi. Lalu orang Yahudi ini memproduk jalan apa saja, maka kalau misalnya ibu-ibu baca dalam sejarah pemikiran dunia, sesungguhnya kapitalisme itu produknya Yahudi. Begitu juga sosialisme komunis Yahudi. Jadi itu ibarat dua keping mata uang. Sama, semua produk Yahudi. Yang namanya demokrasi juga produknya Yahudi. Termasuk sistem ribawi, bank itu kan produknya Yahudi. Nah, jadi kalau kita lihat ideologi komunisme itu siapa sih? Karl Marx. Karl Marx itu siapa? Yahudi dia di sini. Jadi karenanya kenapa ya secara hukum dia adalah haram karena syirik kan gitu. Kalau dalam pandangan komunis, sosialisme komunis bahwa Tuhan itu tidak ada, gitu kan? Lalu mereka dukung dengan teori evolusinya, ya Darwin, kemudian lain-lain sebagainya itu. Menurut mereka asal dari semua itu adalah materi. Jadi asal dari segala suatu materi terjadi karena serba kebetulan, mereka katakan gitu, proses alami, teori evolusi itu yang menjadi andalan mereka. Nah itu adalah produknya Yahudi. Begitu juga kapitalis, liberalis. Nah jadi yang kita minta kepada Allah itu adalah jalan Islam. Oleh karena itu kita sudah seharusnya meninggalkan isme-isme selain Islam itu. Apalagi komunisme yang kekejamannya sudah terbukti. Kalau ibu baca dalam sejarah, mereka itu tidak segan-segan membunuh rakyatnya sendiri. Dalam teori komunis kan gitu. Jadi pada tahun berapa itu? 120 juta orang dibunuh. Ya kan? Dalam rentang waktu sekian, sehingga 1 jam itu berapa orang yang dibunuh? 187 setelah dihitung-hitung gitu. Mereka. Jadi maka itu harus ditinggalkan dia. Nah, jadi kalau dalam modern sekarang termasuk ya gaya hidup hedonis, permisif, itu kan Yahudi semuanya kan? Gitu. Nah, jadi yang kita minta itu bukan jalan. Kemudian di akhir ayat Allah katakan waladdallin, dan tidak orang-orang yang tersesat. Ya, jadi waladdallin sirata ghairun nasara, dikatakan sirata ghairin nasara alladzina dhallu wa akhtau anil huda. Bukan jalannya orang-orang Nasrani, yaitu orang-orang yang tersesat, yang dia salah menyimpang dari petunjuk. Itu ada dasarnya mana Ustaz? Ini dasarnya adalah firman Allah, wa adallu katsiran wa adallu an sawa'is sabil. Nah, surah apa? Nah, kita lihat. Jadi mereka ini adalah wa'adalu, dan mereka menyesatkan kasiran banyak orang, wa'adalu an sawa'is sabil, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Ya, itu adalah orang-orang Nasrani. Ya, wa'adallu. Yakni itu firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 77. Ya, jadi Al-Maidah ayat 77.
Nah, di situ Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitabi la taqlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tatabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil." Qul ya ahlal kitab, katakan wahai ahli kitab. Ahli kitab itu bisa Yahudi, bisa Nasrani. La taqlu fi dinikum, jangan kalian melampaui batas, gulu di dalam agama kalian, ghairal haqq, yang tidak benar. Orang-orang Nasrani itu gulu. Kenapa? Karena menuhankan Isa. Orang Yahudi juga gulu karena menganggap Isa anak hasil zina. Jadi sama-sama gulu keduanya. Nah, konteks yang dikatakan di ayat ini yang dimaksud Nasrani, ya mereka itu tersesat, qad dallu, sungguh mereka telah tersesat. Wala tatabi'u ahwa'an qaumin, dan jangan kalian ikuti hawa nafsu suatu kaum yang qad dallu, mereka telah tersesat min qablu, dari sebelumnya, wa adallu, dan mereka menyesatkan katsiran banyak orang, wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka itu tersesat dari jalan yang lurus. Jadi kalau al-maghdub itu ay al-yahud, sedangkan ad-dhalin ay an-nasara. Begitu penjelasan Rasul dalam hadis. Maka yang kita minta kepada Allah itu adalah karenanya kita minta kepada Allah itu jalannya para nabi, ya, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, yakni jalan Islam. Nah, jadi karenanya ya ibu-ibu yang dirahmati Allah, sehingga sudah seharusnya kita itu meninggalkan jalan-jalan yang lain. Kita enggak butuh agama-agama lain. Kita tidak butuh isme-isme lain. Maka selalu tanyalah bagaimana Islam, bagaimana Islam, bagaimana. Maka Anda bertanya, Islam jawab. Oh, ini jadi kalau misalnya belum ketemu jawabannya, jangan bilang nggak ada. Belum tahu aja. Cari tahu. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya, ala khulasul qaul, jadi ringkasnya ibu-ibu di akhir ayat ini juga berisi tentang sejarah umat-umat sebelumnya. Karena tadi ya, jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat itu berarti kan jalannya para nabi, para rasul, kan umat-umat sebelumnya juga ya kan, sejarah. Kemudian al-maghdub itu Yahudi, berarti juga umat apa, sejarahnya Yahudi. Kemudian ad-dhalin itu ada orang-orang Nasrani, semua itu adalah min ahlil kitab, dia termasuk ahli kitab ya. Oleh karenanya, nah disinilah ibu-ibu sudah seharusnya kita itu selalu ya berusaha berada di jalan Islam, ya, jalan yang diridhoi oleh Allah. Kiranya itu dulu, ada pertanyaan dipersilakan. Nah, ini ada waktu 20 menit. Ya, sampai setengah 11 ya. Yuk, malu ada. Ini episode terakhir suratul Fatihah. Nggih, monggo. Ya, jadi nama lain dari Al-Fatihah itu adalah As-Safi, yaitu obat. Ada kisahnya terkait itu. Yaitu ada sekelompok sahabat yang musafir di zaman Rasul, kemudian mau melewati suatu perkampungan, tidak boleh lewat perbatasan itu. Kemudian akhirnya mereka memasang kemah di perbatasan, tapi qadarullah kepala desa kampung itu tersengat binatang berbisa. Tersengat binatang berbisa. Udah cari obat kemana-mana, Allah tidak memberi kesembuhan. Lalu datanglah kepada sekelompok sahabat, minta obat, minta mereka itu ngobatin. Kemudian tanya, lah kalau bisa sembuh,
imbalannya apa? Dikasih beberapa ekor kambing. Nah, kemudian ada sahabat yang membacakan suratul Fatihah. Jadi seingat saya dan setahu saya itu ditiupkan memang di air, kemudian nanti air itu diminta untuk diminumkan, dioleskan pada bagian yang digigit. Atas izin Allah sembuh. Nah, akhirnya kemudian diberi hadiah kambing itu. Mereka mengatakan kita tidak akan apa-apakan kambing ini sampai kita bertemu Rasul. Kemudian ketemu Rasulullah SAW cerita. Lah Rasul tanya, siapa yang beritahu kalau itu bisa untuk obat? Ya nek bahasanya enggak ada. Akhirnya kan Rasul minta bagian kambingnya. Yang itu membuktikan bahwa boleh berobat dengan menggunakan Al-Quran, namanya ruqyah, jambi. Ini jumpa jambi. Nah, di antara yang ini suratul Fatihah. Apa harus surah Fatihah? Sebagian ulama bisa surah-surah yang lain. Jadi, tapi yang diyakini itu bisa untuk, karena di dalamnya ini misalnya orang dia panas, maka pakai itu. Ya naru kuni ya bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu kan ada firman Allah ya. Ya naru wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan untuk Ibrahim. Ada guru saya itu merekomendasikan kowe nek panas iki diwoco iki. Nah, supaya panasnya turun ada. Itu ruqyah namanya. Jadi bolehlah. Kalau tadi Fatihah memang ditiupkan. Atau kemudian muawwidhatain itu ya, muawwidhatain al-falaq anas kemudian ditiupkan di tangan lalu diusapkan pada bagian. Tapi sebagian ulama juga merekomendasikan dipegang pada bagian yang sakit. Jadi jenengan misalnya namanya mengobati diri sendiri. Jenengan misalnya sakit ya, dada saya bagian kiri ini tanda apa nih? Jantung apa? Jantung kanan apa kiri? Kiri gini kan? Nah itu dipegang, kemudian dibaca suratul Fatihah 7 kali bacanya. Mohon kesembuhan Allah, mengangkat itu rasa sakitnya atau penyakitnya. Itu bisa juga gitu. Jadi bisa ditiupkan. Kenapa? Karena air itu menyimpan informasi, mengikat. Kalau maksudnya mengikat. Kenapa Zam-Zam itu air yang khasiatnya luar biasa? Karena dia mendengar kalimat thayyibah terus kan, muter itu. Coba itu, orang tawaf itu kan doa itu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wah, itu motor coba itu. Itu berarti dia ngerekam bagus. Dan ternyata riset menunjukkan demikian. Kalau jenengan mau marah, wah, ini berubah strukturnya. Rusak. Tapi kalau dia misalnya dengan mengatakan I love you my darling gitu, dia beda itu. Dengan misalnya kamu saya bunuh kamu, akan berubah strukturnya. Apalagi kalau dia dibacakan doa. Maka kenapa kalau misalnya ada orang kemudian ini dibuka kemudian karena dia berharap air ini menjadi air yang punya khasiat karena mengikat itu. Dan itu boleh Ustaz? Boleh. Jadi tapi harus keyakinannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi bisa ditiupkan, bisa nanti baca Fatihah. Tobo teko lara lunga. Itu juga. Ya kan segitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya biasanya gini, punya amalan yang salah satunya yang saya amalkan tuh. Kalau terasa sakit, bahkan saya pegang, saya baca suratul Fatihah 7 kali. Kemudian kadang tuh jenengan terasa enggak? Atau ngalami enggak? Jadi kadang-kadang hati saya itu enggak enak, kepikiran anak saya. Anak saya jauh di sana.
rasanya tidak enak ya, ada apa gitu. Maka saya baca Fatihah. Itu. Kadang-kadang tidak enak itu kepikiran istri. Iya, saya luar kota perjalanan lu, kepikiran istri saya. Tahu-tahu. Ini mesti ada apa-apa. Bener, tidak berapa lama itu WA. Ada sesuatu. Maka begitulah. Ternyata antar jiwa itu saling bertaut. Terutama kalau bahasanya itu orang mengistilahkan telepati. Komunikasi dengan telepati. Itu bukan jin, bukan jin. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah, bisa secara ilmiah. Satu contoh. Jenengan misalnya punya teman atau punya guru atau apa, jangan kepikiran. Saya pernah kepikiran guru saya. Nggak tahu tuh, kepikiran, kangen, subhanallah itu ketemu dia. Itu. Jadi kayak ada hubungan. Kemudian kalau enggak gitu, tahu-tahu itu. Saya contoh, kemarin. Jadi ada salah satu wakif di pondok itu, keluarga wakif itu. Enggak tahu, saya itu lama enggak ketemu sama beliaunya juga lama. Kemudian saya hari itu kepikiran, ada apa ya Bu? Enggak berapa lama WA beliaunya itu. Kalau lagi ada masalah, minta tolong begini-gini Ustadz, nanti bisa kan ya. Itu mengada orang. Nah itu bukan jin, bukan. Jadi kalau bahasanya itu kayak orang telepati bahasanya. Jadi kalau kita punya orang-orang dekat yang secara hati, ya dekatnya itu karena Allah, jadi bukan karena hawa nafsu ya, bukan karena hawa nafsu. Karena lo gini punya kawan itu mesti ada gitu. Kadang-kadang ada sinyal-sinyal. Cuma orang kadang perhatian dan tidak. Gitu. Saya itu pernah pewangen tuh sama Nabi. Saya itu sampai sekarang pengen mimpi bertemu itu belum bisa. Ya. Subhanallah, saya dipertemukan dengan duriahnya Nabi. Keturunannya. Itu saya bilang, ya Allah ini pengobat rasa rindu. Ketemu keturunannya, duriahnya. Misalnya. Jadi bahwa itu bisa kita lakukan. Maka kalau misalnya kita ingat tadi ya, ingat keluarga, ingat ini, bacakan suratul Fatihah. Bacakan ini, ya Allah. Misalnya ditujukan kepada putranya yang sedang nun jauh di sana, mudah-mudahan Allah menjaganya, dihindarkan dari musibah. Ala wa bi kulli niyatin sholihal Fatihah, bacakan gitu. Itu subhanallah, nanti itu ya gitu. Jangan kalau misalnya merasa dengan suami terakhir, ada apa ya suami saya di luar ya, jangan bacakan aja Fatihah. Bisa aja dia lagi digoda. Maksudnya digoda apa kan enggak ngerti ya, macam-macam. Goda gini. Nah, di situ. Jadi Fatihah ini memang sesuai dengan niat. Ada. Mau dibaca apa? Niatnya apa? Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu nggih? Terus yang lain? Ada. Jadi kemudian ya, kalau enggak ada, saya akan tambahkan, yaitu ibu-ibu yang dirahmati Allah, suratul Fatihah ini terbagi menjadi dua, dibagi antara Allah dan hamba ya. Oleh karenanya ketika kita itu membaca suratul Fatihah di dalam sholat itu, usahakan jangan tergesa-gesa dan diberhenti itu di setiap ayat ya, setiap ayat. Jadi usahakan gitu. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, dijeda itu maksudnya. Karena itu adalah dialog antara seorang hamba dengan Allah. Jadi ketika kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, hambaku memujiku, kan gitu. Jadi Allah itu hambaku memuji aku. Jadi Allah akan membanggakan kita di hadapan para malaikatnya ya.
Jadi itu ketika kita mengatakan nanti sampai pada ihdinas siratal mustaqim, ya itu hambaku meminta kepadaku, hambaku sesuai dengan apa yang dia minta. Jadi maka kita itu adalah meminta kepada Allah dan Allah akan berikan apa yang kita minta. Nah, oleh karenanya tatkala kita itu sholat, mestinya pikiran kita itu adalah di dalam sholat, yaitu menyampaikan kepada Allah hal-hal yang menjadi persoalan yang kita dihadapi dalam kehidupan kita. Dan yakinlah Allah beri solusi. Sehingga setelah sholat itu hati tenang. Karena dia sholat itu adalah zikir, kan gitu kan? Wala dzikrul akbar, ya. Bahkan dikatakan sholat itu zikir yang paling agung. Jadi kalau panjenengan kita ingin bertemu Allah, ingin bicara dengan Allah, maka kerjakan sholat. Ingin ngadu kepada Allah, maka sholatlah. Tapi kalau ingin Allah bicara dengan kita, bacalah Quran. Gitu saja. Jadi berarti karenanya kenapa Allah katakan wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Jadi jadikanlah sholat itu sebagai sarana mohon pertolongan kepada Allah. Jadi kalau misalnya sebentar-sebentar sholat, bagus. Ada masalah, bentar sholat, bagus. Jadi nanti Allah akan beri kita itu, akan ditaufik itu. Ditaufik, diberi jalan keluar. Itu harus yakin gitu, harus yakin. Maka kita harus husnudon, berprasangka baik kepada Allah. Disitulah disebut ar-roja, yaitu berharapnya itu hanya kepada Allah SWT. Nah, jadinya nanti masalah apa? Sholat. Ya. Ada masalah bingung sholat. Apalagi masalah-masalah yang sifatnya itu adalah bukan saintek, bukan keterampilan. Kalau keterampilan sholat dulu bagus, nanti baru datang ke orang yang terampil, itu kan? Itu maksud. Jadi kalau misalnya ibu ada masalah apa? Mobil saya Ustaz, ini mogok, ya sholat dulu enggak apa-apa. Nanti setelah itu ngebel tukang bengkel. Kenapa? Karena bisa jadi kalau misalnya tidak gitu kita beli bengkele raiso, kabeh raiso, ya kan? Kan bisa gitu. Tapi kalau kita minta kepada Allah kan nanti tahu-tahu buat Allah bengkelnya itu bisa. Allah membuat bisa. Bisa maksudnya adalah waktunya luang kemudian bisa benahi mobil kita. Nah, gitu kan. Itu. Jadi itu yang penting. Nah, apalagi kalau misalnya terkait penyakit. Nah, itu minta kepada fa idza maritu fa huwa yasfin, karena kalau kita sakit itu Allah yang menyembuhkan. Nah, jadi kemudian lalu datang ke orang yang kita percaya dia bisa mengobati sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, gitu. Jadi bukan dengan dukun. Gitu. Akhirnya dipindah neng klopo dipindah neng ini wedhus, diapusi mahare 200 yuta dibayar baru ngono mati. Bingung. Ya, itu diapusi dukun. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita itu ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu ibu-ibu, nanti insya Allah kita berarti alhamdulillah ya sudah selesai suratul Fatihah ya. Dari apa yang ini saya ringkas dari penjelasan itu pun masih ringkasan. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya, membuat kita bertambah khusyuk di dalam sholat kita. Setelah kita memahami kandungan suratul Fatihah, membuat kita bertambah
yaitu kuat keterikatan kita pada tuntunan Allah Subhanahu wa taala ini. Kiranya demikian akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ibu-ibu, materinya sudah tuntas ya untuk Quran surat Al-Fatihah. Semoga ibu-ibu nanti sampai rumah dibuka lagi, dibaca lagi biar ingat. Jadi ketika membaca Al-Fatihah itu peresapannya lebih dalam ke kolbu ya Bu. Lebih terasa banget di hati. Jadi kayak kita ngomong sama Allah. Gitu nje. Baik, ibu-ibu, saya mau menyampaikan mulai hari ini kalau naruh sandal di mana Ibu? Di dekat pagar yang sederet sama wastafel ya Bu. Saya kemarin lihat ada sepatu cantik banget, terlambat untuk menyingkirkan, jadi kayak yang pakai itu kayak sedih gitu wajahnya. Masya Allah.